يمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة السلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. نويت التعلم وتعليم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشهم برحمة المغفرة وعلى ما نواه آباؤنا وأسلافنا الصالحون في مثل هذا المجلس نوينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sini Al-Fakir menggantikan guru kita bersama yaitu Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Asgaf. Beliau lagi di luar pulau, jadi saya di sini menggantikan beliau. Semoga Allah beri panjang umur beliau, sehat afiat insyaallah, senantiasa selalu bisa membimbing kita sampai insyaallah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadis yang kemarin, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, yaitu julukannya Abi Hurairah, ayah kucing-kucing kecil, namanya Abdurrahman bin Sakhr, julukannya Abu Hurairah. Kenapa disebut dijuluki dengan ayah daripada kucing-kucing kecil? Karena beliau suka suka ngingu kucing. Jadi kalau orang dulu itu pakaiannya ya lengannya itu besar seperti ini, lengan bajunya besar. Suka kadang-kadang nyimpen anak-anak kucing yang masih kecil-kecil di lengannya, dibawa gitu. Makanya disebut Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Beliau selalu senantiasa khidmat sama Nabi SAW selama 10 tahun atau lebih, 10 tahun atau lebih. Dan beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan, berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? 2000 lebih, paling banyak. Disebut sahabah al-muksirin, al-muksirin minas sahabah, yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ada beberapa sahabat, salah satunya Abu Hurairah. Ada 6 kalau tidak salah. Untung ya kalau sahabat itu seperti Abu Hurairah, seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Mereka memperhatikan semua gerak-gerik Nabi itu diperhatikan. Kalau sahabat itu kayak orang sungi atau kita, makan tidak diteluk, bingung panganane.
Tapi kalau sahabat Nabi makan itu dihitung, bahkan ngunyahnya berapa kali, bagaimana tangannya, bagaimana. Kalau kita jadi sahabat gak ono kitab hadis. Kenapa? Bingung mangane, keentekan mangan kok. Jadi bingung makannya. Itu sahabat itu Allah pilih. Sahabat itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu taala. Kalau enggak sudah enggak ada hadis, enggak ada Al-Qur'an. Paham ya? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat. Maksudnya apa? Tidak memberi pahala, tidak memberi rahmat karena tidak melihat ila asamikum, kepada fisik bentuk badan kalian, wala ila suwarikum, dan tidak melihat penampilan-penampilan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah itu melihat kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan perilaku perbuatan kalian. Rawahu Muslim. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Maksudnya di sini Allah tidak melihat itu bukan berarti Allah tidak kelihatan ya. Tetapi apa? Allah tidak memberi pahala karena fisik, karena penampilan. Oh, sing ganteng oleh pahala luwih akeh. Tidak ada seperti itu. Yang dempal dapat pahala lebih besar, yang kurus-kurus ini tidak dapat pahala. Kasihan kalau gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Allah itu melihat hatinya orang mukmin, hatinya kita yang dilihat. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama apa? Yang pertama, kita tidak boleh menghakimi orang, melihat orang dari casing penampilannya. Tidak boleh ya. Elek diremehkan, tidak boleh. Ini apa ini? Tidak pernah pakai takwa, celana tok itu dan ini. Tidak boleh diremehkan dari penampilannya. Barangkali hatinya lebih baik. Mungkin kita amal sholat, masya Allah, sholat duha, sholat witir, tapi hatinya sombong. Aku ini loh sholat witir, saya ini loh sholat duha, kamu ini loh tidak sholat duha, tidak sholat witir. Barangkali yang tidak sholat bisa lebih baik. Kenapa? Hatinya walaupun tidak sholat, saya memang benar-benar dari hati ngomong saya bukan orang baik. Yang sholat sombong, barangkali yang tidak sholat sunnah ya lebih afdol. Tapi yang paling bagus ya sholat sunnah, tapi tetap jaga hati. Paham ya? Tidak boleh kita meremehkan penampilan, meremehkan orang karena penampilan, tidak boleh. Tidak boleh juga kita terlalu berlebihan karena hanya penampilan. Orang ini masya Allah ya, penampilannya luar biasa ini, pakai jubah, pakai rida, pakai ini. Wah ini masya Allah ini. Tidak tentu juga ya. Hatinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kadang-kadang yang pakai imamah, yang pakai surban, hatinya nyari amplop, ada itu ya. Ada lagi yang masya Allah ceramah itu dan ini. Ceramahnya tidak fokus ilmu, yang penting akeh sing seneng. Apa? Cik akeh undangan ya. Biar banyak undangan. Ini hatinya Allah yang tahu. Intinya apa? Kita tidak boleh terlalu fokus dengan penampilan. Kita bisa lihat itu ceritanya Uwais Al-Qarni. Tahu Uwais Al-Qarni ya? Uwais Al-Qarni ini hidup sezaman dengan Nabi SAW, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Ciri-cirinya bagaimana? Orangnya tidak putih. Paham ya? Tidak putih, tidak ganteng. Kemudian tidurnya di pinggir jalan, mungkin di tempat-tempat sederhana, di gubuk. Makannya hasil kerja sendiri. Dia membuat makanan untuk
hewan dari biji kurma, dibuat makanannya ontanya orang itu dan ini, nanti dapat bayaran dibuat beli makan. Kehidupannya seperti itu. Akhirnya tidak ada yang tahu Uwais Al-Qarni ya. Sampai suatu saat Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar kalau tidak salah, cari yang namanya Uwais dari daerah Qarn. Disebut Uwais Al-Qarni karena dia dari daerah Qarn. Cari namanya Uwais Al-Qarni. Minta doa kamu sama dia. Dicari tidak ketemu. Mana yang namanya Uwais ini? Akhirnya dicari sampai ke Mekah, dari Madinah ke Mekah. Ketika itu musim haji. Wah, ini pasti ada ini. Musim haji dari semua daerah datang. Ditanya orang yang dari Qarn, di rombongan kamu ada yang namanya Uwais enggak? Ya, ada sih ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, ada. Tapi ya orangnya ya compang-camping itu ada, itu jaga onta-onta kami di luar sih. Dilihat Uwais Al-Qarni lagi jaga onta-ontanya. Disuruh minta doa sama Nabi, minta doa. Padahal apa penampilannya sangat biasa. Setelah ketemu dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Umar, tidak pernah terlihat lagi. Kenapa? Tidak mau terkenal, hilang sudah. Tidak ada yang tahu di mana. Sampai meninggal. Paham ya? Jadi kadang-kadang orang penampilannya biasa, tapi wali banyak. Kalau wali-walian juga banyak, penampilannya ya biasa-biasa, zikir tok. Tapi kadang-kadang tidak tepak kabeh nanti itu ya. Wali itu tidak suka kowar-kowar, itu wali. Wali, saya melihat begini, saya wali itu suka menutup dirinya malah ya. Itu yang pertama. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil, kita tidak boleh terlalu fokus menilai orang dari penampilan. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua yaitu hendaknya kita ini memperhatikan hatinya kita masing-masing. Kenapa? Hati itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hati, bukan penampilan. Bayangkan kalau kita ini membayangkan bahwa hati kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat diawasi, ya Allah, hati kok nang dindi ya. Padahal saya ini selalu diawasi hati saya. Kemudian ceramah, ya Allah, saya ini riya ya, saya nyari kedudukan ya. Padahal saya ini selalu dilihat, diperhatikan hati saya. Insya Allah hatinya bersih. Insya Allah hatinya bersih. Makanya sebagian ulama seperti Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih itu, beliau berkata, saya heran ya, kalau ada orang kena kotoran, kena sesuatu yang menjijikkan, dia langsung mandi mungkin, dia langsung dicuci mungkin bajunya, tapi hatinya kotor, tidak pernah dibersihi. Tahu kalau sombong, tidak pernah nyari cara ya apa caranya supaya saya tidak sombong. Tahu kalau dia riya, tapi tidak pernah nyari cara ya apa caranya saya tidak riya. Dibiar nodok. Akhirnya tambah nemen penyakit hatinya, diobati penyakit hati. Ya apa caranya? Ya tanya kepada ulama. Ada disebutkan oleh Imam Ghazali di Ihya-nya, disebutkan oleh para ulama, ada semua itu. Cara ngobati sombong gimana? Oh, kalau seorang tokoh membawa barangnya sendiri, bawa kresek dewi. Tokoh ini ya, kiai, ustadz punya pondok misalnya, atau seorang ya terkenal, biasanya dibawakan barangnya, kitabnya dibawakan, barangnya dibawakan, bawa dewi. Ya ada seperti itu. Maksudnya ada cara-cara mengobati. Tapi kadang-kadang kita ini tidak mau usaha, tahu hatinya jelek, tidak diobati. Katanya Habib Rahman bin Abdul Faqih, orang kena kotoran langsung mandi, langsung dibersihkan.
tapi hatinya kotor tidak pernah dibersihkan. Kemudian orang kalau hatinya bersih itu dia derajatnya naik lebih cepat daripada orang yang banyak amalnya. Bagaimana Nabi SAW bersabda ya? Katanya Nabi SAW, ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati sholatin wala siyamin. Katanya Nabi, Abu Bakar ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar ini paling afdolnya sahabat. Sahabat itu banyak, yang paling afdol adalah Sayyidina Abu Bakar. Katanya Nabi, Sayyidina Abu Bakar ini tidak mengungguli kalian karena sholatnya, karena banyak sholat, enggak. Karena puasanya banyak, enggak. Tapi sir di dalam hatinya yang membuat dia lebih afdol. Kenapa? Yang paling takut, yang paling bertakwa, yang paling hatinya paling bersih adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang paling sirnya dapat sir banyak dari Allah karena hatinya bersih, Sayyidina Abu Bakar. Ceritakan itu pernah itu ada zamannya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW duduk-duduk bersama para sahabat, kelihatan ada satu orang. Nabi SAW ngomong, ini orang termasuk ahlil jannah, ini orang termasuk penduduk surga ini. Ada satu sahabat penasaran ini, apa amalnya ya, sampai Nabi SAW ngomong ini penduduk surga ini. Diteliti. Sholatnya di masjid biasa, ya sholat qobliyah, ba'diyah seperti biasa. Apa ya? Akhirnya dia saking penasarannya, oh mungkin amalnya di rumahnya ini. Dia nyamar. Orang ini yang penasaran nyamar. Ya Hanu jadi orang musafir. Tok-tok rumahnya. Assalamualaikum. Dibukakan sama orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Waalaikumsalam. Ya, ada apa ya? Oh, saya musafir, nampung nginep. Boleh tak saya nginep di rumahnya? Oh, mari. Suruh masuk, disediakan tempat. Tujuannya apa? Cuma satu, nyari apa amalan yang sampai membuat dia ini disebut penduduk surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nginep malam dia tidak tidur, dinteni, tidak tangi. Tidak bangun, jari ini ahli surga tapi kok gak tangi. Jam 1 belum bangun, sampai jam 3 mepet subuh bangun. Sholat tahajud, seperti orang biasa ya. Tahajudnya tidak panjang-panjang banget, biasa. Duh, kok iso sih? Jari ini ahli surga. Ya akeh sing yang lebih banyak qiyamul lailnya, yang lebih banyak sholatnya malam lebih banyak, masih banyak. Kenapa kok orang ini yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Diteliti, gak nemu apa amalannya. Akhirnya wis kesuwen, wis tak takoki wae. Akhirnya ditanya sudah. Assalamualaikum, hei Pak, saya ini dengar Nabi SAW nunjuk sampean. Sampean ini dibilang salah satu penduduk surga. Tak teliti, amalannya ya biasa kabeh. Apa sebenarnya, apa penyebab utama sampean ini dibilang penduduk surga? Oh iya, saya sholatnya ya seperti orang-orang, qiyamul lailnya ya enggak panjang-panjang banget, sholat sunnahnya ya seperti yang lain. Cuma saya ini enggak pernah tidur kalau masih ada di hati saya ini dendam. Jadi kalau mau tidur baru dia, ya Allah, yang punya salah sama saya, ya Allah, saya maafkan semuanya. Kemudian kalau saya punya salah, saya minta maaf dulu, baru saya bisa tidur. Intinya apa? Hatinya bersih, tidak pernah dendam sama orang. Akhirnya ya apa? Sama Nabi SAW dibilang, ini penduduk surga. Apa? Hatinya bersih. Sholat tok, puasa tok, tapi doyan ngerasani lah ini kualik ini ya. Sholatnya Masya Allah di masjid, mari sholat langsung jagongan, bahas wong kene, bahas ngalor ngidul.
Tidak seperti itu. Jaga hati itu penting. Nah, dijaga hatinya. Kemudian bagaimana orang-orang dulu itu memperhatikan ya hatinya. Tidak seperti kita. Hatinya itu selalu diperhatikan, tidak luput dari perhatian. Sayyidina Ali pernah diceritakan juga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah dia perang, Pak. Zaman dulu ini ya, perang. Sampai dia Sayyidina Ali SAW sudah melumpuhkan orang kafir. Tinggal mata ini tok ini. Sudah tiduran gini orangnya. Mau dibunuh, diludahi mukanya Sayyidina Ali. Diludahi sama orang kafir. Lek sampean ya apa ya? Kurang ajar. Di jojo-jojo ngene ya. Sayyidina Ali ndak situ, ndak dipateni, Mas. Loh, Sayyidina Ali kenapa ndak dibunuh ini? Tinggal sedikit lagi nih. Iya, tadi saya mau bunuh karena Allah, karena dia kafir sama Allah. Cuma setelah dia ngeludahi saya, karena saya pegel, hilang niatnya, ndak jadi bunuh. Dibiarkan orang lain yang membunuh. Bayangkan ini perang loh ini. Perang loh, seiling niat ya. Kita orang ini kadang-kadang hadir majelis niat kopi. Ini kenemen ini ya. Ini perang masih ingat betul sama niatnya, tidak lupa. Itu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang keberapa ini? Yang kedua ya. Faedah yang ketiga yaitu apa? Terlalu berlebihan memperhatikan penampilan itu bukan sifatnya orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah itu perhatian dengan penampilan tapi tidak berlebihan. Tidak ada wali itu pakai krim malam, krim pagi, tidak ada. Wali pakai hembody supaya pakai berlebihan. Orang pilihan Allah itu perhatian bersih penampilannya. Bolehlah bersih penampilannya, pakai minyak wangi, tapi tidak berlebihan. Kayak apa kenapa kamu terlalu memperhatikan yang zahir, padahal itu makhluk yang lihat, tapi hati kita jelek dibiarkan padahal Allah yang lihat, Allah yang memperhatikan. Secara tidak langsung orang yang seperti ini mendahulukan makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya ya apa? Orang dia penampilan luar biasa luarnya. Kenapa? Ditelok wong. Hatinya nyimpen dendam, hasud, sombong, padahal selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu. Hatine wong iki elek. Tapi Masya Allah minyak wangine adus, duduk disemprot adus minyak wangi. Hembody kopi aja sampai miring titik aja. Terlalu memperhatikan, tidak baik. Bahkan juga apa? Ngomongnya diatur, jangan sampai keliru titik izin. Nah ini tidak seperti itu ya. Orang pilihan Allah itu ya biasa aja sama makhluk, rapi, tapi tidak terlalu memperhatikan. Paham ya? Diceritakan pernah ada satu orang, dia datang ke salah satu aulia Allah. Dia dengar ada satu wali nih di daerah sini. Akhirnya dia, saya mau ziarah sudah ke sana. Ziarah ke sana sampai ke rumahnya walinya, ziarah sampai adzan maghrib. Waktunya sholat maghrib. Akhirnya sholat maghrib. Yang wali ini jadi imam dia. Si makmum ini yang berziarah dalam hatinya ini. Jari ini wali. Tapi bacaannya kok tidak terlalu enak ya. Ya biasa aja gitu.
katanya wali, tapi kok begini ya sholatnya ya, dinilai. Akhirnya setelah sholat, orang yang menilai ini dia mau ke kamar mandi, keluar kamar mandi. Ini zaman dulu itu mungkin binatang buas masih jalan-jalan begini ya. Dia sampai akhirnya mau wudhu begitu, ada satu hewan buas sudah mau menerkam ya. Aduh, wudhu anak macan. Akhirnya dia jerit, astagfirullah, jerit ya. Datang si wali di barang nih, ada apa? Saya mau dimakan sama ini, sama singa ini, sama binatang buas ini. Akhirnya sama walinya dicewir singanya ya. Kan wis tak kandhani, ojo ganggu tamuku. Wis tak kandhani ojo ganggu tamuku, sik ganggu. Minggir. Kayak murid mari diamui. Duduk. Minggir. Katanya wali itu apa? Kamu ini terlalu memperhatikan yang zahir. Akhirnya apa? Wedi ambek macan. Takut kamu sama binatang buas. Saya memperhatikan yang batin. Makanya singanya wedi sama saya. Paham ya? Orang memperhatikan zahir itu wedian biasanya. Takutan. Kenapa? Orang kalau memperhatikan yang zahir itu, kalau dia tidak memperhatikan yang batin, dia tidak selalu ingat bahwa dia ini sama Allah. Dia tidak. Tapi kalau orang memperhatikan batin, anak ini sama Allah, tidak takut. Kalau saya sama Allah, tidak ada yang saya takuti. Kalau saya sama taat sama Allah, saya selalu ingat Allah, tidak mungkin yang lain mengganggu. Gitu. Ala kulli hal. Jadi itu intinya kita ini disuruh apa? Selalu memperhatikan hati. Amal itu bolehlah amal itu baik, amal dohir harus baik, jangan sampai jelek. Tapi jangan lupa hati diperhatikan. Pernah Nabi SAW bersabda, katanya Nabi SAW, kalau ada dua orang mukmin bertemu, dua-duanya sama-sama bawa pedang. Dalam artian apa? Mau paten-patenan ini, mau bunuh-bunuhan. Katanya Nabi SAW apa? Maka kedua-duanya masuk neraka. Loh, ya Rasulullah, kalau yang bunuh jelas masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka ya Rasulullah, yang dibunuh masuk neraka. Kok bisa? Ya, kenapa? Walaupun dia tidak sampai bunuh, tapi dia punya niat untuk membunuh saudaranya muslim. Apa? Wes enggak celurit pisan nih, tapi dia yang mati punya niat untuk bunuh saudaranya, masuk neraka. Hatinya ini bahaya ini, hati ini gak sampai mata ini, niat tok bisa. Paham? Jadi hati ini diperhatikan. Semoga insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang bisa menjaga hati ya. Semoga tidak zahirnya saja yang baik, tapi batinnya baik. Jaga hati itu ya tidak gampang, soro, tidak mudah, sulit. Paham? Kalau ada sesuatu yang istimewa tapi gampang dicari, istimewa. Ya tidak istimewa. Namanya istimewa itu karena sulit. Berlian itu Pak mahal karena orangnya yang nyari nyemplung dulu ke laut, nemu karang, dibuka kadang-kadang zong, kadang-kadang kosong, tidak ada, kadang-kadang nemu, makanya mahal. Tapi lek mutiara itu waktu beruk-berukan itu mutiara kabeh ya murah. Namanya hal istimewa itu sulit dicari. Hal yang mahal itu sulit dicari. Hati bersih itu mahal. Makanya apa? Ya soro. Kepingin hatinya bersih jauh enak-enakan tok ya. Ini suruh turut tok aja, ini suruh tidur aja kalian. Harus mau capek, harus siap capek, harus ingat terus di kepala ini. Ya Allah hatiku ya apa ini?
tampil duduk depan hatiku ya apa, ngajar hatiku ya apa, kerja hatiku ya apa, hadir majelis itu terus akhirnya insya Allah hatinya bersih. Itu kepingin hatinya bersih bondo anu dok ya khoyal ini, kecuali kalau dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa ya, usaha lah, usaha membersihkan hati. Mungkin ini saja, Allahu a'lam. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia, semoga semua Allah ampuni semua dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya, khususnya Al-Habib Ahmad bin Alwiyah Segaf. Semoga Allah terima semua amal baiknya, Allah angkat derajatnya. Yang punya hajat semoga Allah berikan semua hajatnya. Yang sakit semoga Allah sembuhkan semua penyakitnya. Yang sehat semoga Allah jaga daripada segala penyakit. Yang hamil Allah lancarkan melahirkan dalam keadaan sehat walafiat. Anaknya dijadikan anak yang soleh. Wa ala hadzini yakunna sholli al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan. Ya rahim ya rahman. Ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على
فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.